Look at that. Who is this? Aduh. Ini Tesla. Wah, ini dia Tesla. Silakan kalau ada yang pengen nyetir Tesla. Woi. Karena ada COVID, mobil supaya di luar saya bikin ini. Nah, jadi terus ini untuk tanaman. Nah, sini tempat main anak-anak. Saya mencoba menanam telo. Ini telo cilembu yang kalau dibakar, ini apa? Sampai gulanya kayak meleleh itu. Ini percobaan pertama. Ini ditanam umbinya ini. Iya, nanti kan ada umbinya. Jadi nanti kalau ini kan belum 1 bulan. Kalau 3 bulan panen, tinggal belah aja ininya. Sret gitu, dibuka, tinggal telo semua. Jadi nggak usah di sawah, nggak usah di ladang. 1, 2, 3, 4, ya taruh di atas juga. Ada 4 lagi di atas sana. Orang Jawa. Semar. Tahu ya? Oh. Lagi main kayak sama Bu Susi juga. Loh, Anda. Silakan atur. Masih sangat muda Pak. Cimendung. Bukan, cuma sampai Cimendung Pak. Taman Pak. Berikan. Di kotanya. Ya, agak mau arah ke Wanayu. Setelah pasar. Oh, ke selatan ya. Di selatan. Ke arah Sidoarjo itu. Iya. Kita lihat videonya kok bagus banget. Jadi jembatan itu sebenarnya kan itu ada apa namanya investor dari Korea yang bikin feasibility study. Kayaknya mungkin gitu. Sangat mungkin yang cuma segitu. Saya pernah ngukur karena pengen nanam kabel bawah laut di situ ya. Nah setelah feasibility study kan sekarang ada feasibility study-nya sudah dilakukan ya, sudah mau dipresentasikan. Dan kalau mungkin visible secara bisnis dan lain sebagainya, kami akan tawarkan ke investor. Karena menarik tuh, syukur-syukur kalau Pak DI tertarik. Saya boleh nggak usul? Jadi lepas ada investor atau tidak, tiap tahun dianggarkan secara mencicil bahwa akan selesai 20 tahun nggak apa-apa, begitu. Tapi cicil, misalnya membuat misalnya 2 tahun pertama, 1 tahun pertama causeway dari sini, 1 tahun kedua causeway dari sana, nanti 1 tahun ketiga apalagi, pokoknya ada kemajuan biar selesai 20 tahun nggak apa-apa, toh akhirnya selesai juga karena ditunggu-tunggu juga nggak ada. Seandainya ada investor, nanti kan yang sudah diinvestasikan itu kan bisa di refund, bisa diminta uang balik. Tapi misalnya kalau suatu saat diperjuangkan ke APBN juga nggak apa-apa misalnya gitu. Tapi peranan daerah kalau misalnya katakanlah dalam 5 tahun atau 7 tahun APBD kan lumayan juga sudah ketika dikumpulkan, sehingga ngomong ke pusat bahwa ini loh daerah sudah investasi, sudah terlanjur, bilang aja sudah terlanjur bikin ini, sudah terlanjur bikin ini, ayo kita teruskan. Karena kalau nggak dimulai nggak akan jadi Pak. Ini Indonesia soalnya. Karena motor GP itu sudah selesai sirkuitnya, jadi ada daya tarik motor juga. Pasti. Karena kalau sampai bisa ada jembatan itu mobilitas. Sementara anggaran yang macam-macam itu nggak akan dikenang oleh siapapun. 2 tahun hilang, kenangan itu 1 tahun hilang. Tapi kalau jembatan ini seumur hidup, bahkan sampai mati. Oke, makin bersemangat itu. Selalu Pak DI itu selalu abah ini bikin semangat.
Ya sabar, udah apa bebaskan tanah tahun pertama, tahun kedua apa gitu. Pokoknya ada action. Nanti tiba-tiba 4 tahun lapor ke pusat ini loh. Gini-gini ini kalau pusat mau nyumbang. Tapi dari pengalaman pakai kabel bawah laut itu mungkin kali ya? Oh di situ sangat mungkin kalau untuk jembatan sekarang teknologinya sudah jangankan itu gitu. Udah itu sama sekali nggak ada masalah teknologi. Zero kalau masalah teknologi. Ya, seperti yang itu kan ya yang dulu Merak mana itu? Ya, kalau itu beda lah. Itu terlalu Jauh ya? Enggak juga sebetulnya. Asal presiden mau mengeluarkan surat, negara tidak usah. Sebetulnya itu soal keberanian. Itu soal keberanian menerbitkan keputusan. Anda di Sumbawa sampai kelas berapa? SMP. Sampai SMP. SMP. Itu di mana tuh? Oh. CPK? iya. Persis depan rumah saya tuh. Oh iya. Oh, Tahun berapa itu? tahun 879. Oh waduh. 70-an. Kita tinggalnya di Jalan Kartini, depannya istana. Iya semua kan tinggal di situ. Itu bangga. Nah ini sudah lahir Surabaya. Iya. Tapi lahir Surabaya sekarang besar ternyata ke sana lagi. Ini yang direktur utamanya Tambak, Pak. Jadi bangun. Jadi dia lulus dari Boston. Saya bilang mau nggak kerja? Mau katanya. Tapi di Sumbawa loh. Mau. Jadi dari Boston saya respect karena biasanya lulus dari Boston kan harus apa gitu. Ini terjun ke Tambak mau ya. Di mana tambaknya? Di Muara Kali itu ada satu. Berapa kali Labuan? Di Labuan ya. Sekarang berkembang lagi ke mana? Lok itu Di Tanjung Sendiki. Lok masuk Re. ya Sebelum Alas. Iya. Kalau Kalau kita dari Sumbawa. Muara Kali sempat agak macet ya. Iya. Tapi sekarang udah bagus. Muara Kali sebelah tanahnya Saya juga. Pak Sul. Iya. Bung siapa? Beliau. Iya. Oh iya. Sampingnya soalnya. Jadi saya agak Dulu itu. Gimana perkembangan tambaknya? Itu bagus. Jadi pakan masih dari Surabaya. Bahkan dari Surabaya. Misalkan di sana baru bagus. Karena engineer-nya kita siapin ada. Coba melihat berbagai teknik apa? Resep bikin nasional. Karena kalau kita bikin pabrik pakan di sana ada insentif orang lokal untuk belajar engineering. Karena orang belajar engineering kalau nggak ada tempat bekerjanya yang dilihat kasar mata, akhirnya milih ilmu sosial kemudian jadi anggota DPRD ya. Nggak maju daerah. Tapi ini kan kampus merdeka, bisa nggak misalnya mahasiswa berapa yang ITB kita kader PKS lah Pak. Jadi dari Jepang, dari Jerman, dari apa kita minta pulang. Nah bahkan tahun kedua itu memenangkan International Biotech Competition di MIT Pak. Di MIT, jadi mengalahkan ITB, UI, UGM dan lain-lain. Karena dewanya ada di sana. dewanya dipilih. Jadi jangankan Boston, MIT aja kalah. Dan Coba lah 5 mahasiswa itu paling memberi honor berapa sebulan terus. Kalau memang bersedia, honornya kami yang bayarin dari Pemda. Tuh, Ada Disediakan bersama. kesempatan aja. Kalau perlu punya kolam kecil, kolam yang mana gitu untuk riset. itu risetnya Mungkin Pak DI Ya lupa. target aja 5 siklus. 5 siklus seperti apa? Siklus pertama. Beliau bahkan dulu nantang. Sekarang rektornya tuh ahli baterai dan motor listrik, kita udah bisa bikin motor listrik. Nah ini sebenarnya kita ingin menggelitik pemerintah pusat. Kalau memang di NTB saja bisa bikin motor listrik, mestinya Indonesia bisa. Motor listrik yang kemarin dinaiki waktu sama Mas Asrul di Nah, Sandi sama apa? Karena Indonesia ini nggak bicara industri. Saya lihat kayak Pak Halim, Pak Sadikin yang integral.
nggak pernah disentuh pemerintah 5 triliun, 10 triliun ini. Saya Pak Domo 20 triliun. Nah ini yang menurut saya yang belum pernah dilihat diberikan, karena Indonesia itu ekonomi selalu akan tidak stabil kalau industrinya nggak kuat, simpel aja teorinya. Ya. Dan SDM-nya sepanjang industri nggak berkembang, SDM-nya tidak punya kesempatan untuk improve. Nah makanya kalau misalnya pabrik di sana, anak itu sejak SD, SMP kita biasakan dia ngelihat pabrik itu supaya mental modelnya untuk belajar engineering itu bisa dibentuk. Mungkin satu pabrik pakan sama yang mungkin kita tertarik itu, ini masih wacana Pak ya. Kan di PLTU apa yang di Lombok Timur ini kan sudah ada power plant, terus ada jetty Pak. Nah kita mungkin pinginnya ada cold storage kecil-kecilan di sana. Jadi untuk nangkep udangnya dari Sumbawa sama Lombok. SMK kita udah bisa bikin cold storage bahkan pakai solar. Bahkan kalau untuk pabrik pakan, teman-teman you just name it, berapa lahan Anda butuhkan saya kasih. Gratis. Makan. Bener, kalau lahan di Sumbawa banyak. Iya, banyak. SMK mana itu? Di Sumbawa yang maksudnya. cold storage. Oh di Lombok. Lombok. SMK mana? Di Lingsar ada, di Gerung juga ada. Nah, karena kita mengintegrasikan ada nama Science Techno dan Industrial Park. Nah, jadi backbone dari Science Techno Park kita itu adalah SMK itu nanti. SMK ini bukan hanya sekedar pamer-pameran, tapi bagaimana mendidik mereka jadi pengusaha gitu. Nah, karena belum ada modal, kita SMK ini juga bagian dari apa? Universitasnya Dr. Surya. ini di Lombok. Ini di Lombok cuma Ya, dewa-dewa yang kita taruh sana. Di Glasgow di mana? Di Glasgow. Glasgow University. Di dalam kota ya? Di dalam kota. Glasgow itu menarik karena dari segi sejarah semua penemuan di Eropa itu selalu ditemukan di Scotland. Then utilized by the English. Jadi Saya sebelum COVID persis saya di Glasgow. Mau nyebrang ke Belfast. Makanya di sana ada Celtic Lawan Rangers itu karena agama juga kan. Oh iya. Kok Celtic sama Rangers itu agama Katolik sama Kristen? Jadi Rangers ini Inggris. Celtic itu jadi Irlandia, Scotland itu agak kompak. Makanya kalau ada sepak bola antara Prancis lawan Inggris, orang Scotland dukung Prancis. Makanya Inggris sudah juara. kenapa kok milih Glasgow Pak? Kok jauh, kok apa ya? Kok beda daripada yang lain itu Pak? Bukan, dulu itu saya itu kan inspirasi Pak DI sama Pak Hermawan dulu kan terkenal. Jadi dulu ada namanya di Glasgow itu Strathclyde University. Saya ngambil master 2 kali. Di university. Di Glasgow. Nah, Oh, master di Glasgow. master di Glasgow 2 kali, 1 di international marketing. Karena marketingnya itu dia terbaik lah di Eropa. Glasgow itu Pak. Nah, simbol Makplus itu sebenarnya simbol Strathclyde itu. Oh. Nama universitasnya Strathclyde. Strathclyde, Strath itu bahasa Scot artinya sungai. Oh. Clyde itu nama Clyde River. Strath itu. Ya, dalam satu kalimat lah. Ini layak ya, Pejuang. pejuang. Pejuang itu artinya NTB perlu diperjuangkan. Itu perlu diperjuangkan. Kalau Jawa Timur kan nggak perlu diperjuangkan. Kalau motor GP ini kan kita nanti sudah sirkuitnya udah selesai. Oktober gitu. Oktober. Dan Nah, Oktober itu panas saat itu loh. Kalau Mandarinnya men. humid gitu. Humid ya. Sumuk kalau orang Jawa. Nah kalau bulan Maret itu indah sekali. Ya. Jadi pas ya Pak. Iya. Hijau. Hijau cantik. Maret, April, Mei masih oke. Kita mau pesen ready mix itu nggak bisa Pak, karena semuanya fokus lari semennya ke Mandalika. MotoGP semua. Gila Pak. Jadi betul-betul pembangunannya fokus Pak, karena kita mau pesen ready mix itu nggak bisa Pak. Semua fokus dia. Semua ke sana. Semen. Kemarin Capirossi ke sana, Uncini udah ke sana. Wah seneng banget. Wah. Sulit duduk bawah. Kenapa? Sulit duduk. Ya, ini lurus. Ini mari diganti nikat di dia. Ini. Oke, saya bikin. Jadi tender tapi
tender menang. Yang kalah itu perusahaannya Pak Yusuf kalah. Nah, jadi fair lah. Pokoknya fair. Lawan kita juga bukan sembarangan. Kita menang. Terus waktu dibangun, saya pokoknya janji tepat waktu selesai. Waktu dibangun saya naik ke atas. Terus saya lihat di sebelah selatannya itu, kok itu ada tambak ya kayaknya. Kok kayak mau bangkrut gitu. Saya tanya, ini belum ada Anda waktu itu. Nah, saya tanya, itu apa tambak? Milik siapa? Milik orang sana Pak. Itu memang ya mau bangkrut. Kayaknya begitu Pak. Oh, saya bilang, ini 5 tahun lagi dia bisa bilang bangkrut karena ada PLTU di sini. Maka saya bilang harus ada tambak di sebelah PLTU kita dan harus bagus supaya dia nggak bisa ngomong lagi nanti dia mati karena kita. Saya bilang gitu. Terus saya panggil dia, ayo bikin sebelah sini. Bagus, jadi dia nggak bisa ngomong lagi nanti karena dia karena PLTU. Karena kita punya persis sebelah PLTU bagus. Karena ada mobil supaya di luar saya bikin ini. Jadi terus ini untuk tanaman. Nah, sini tempat main anak-anak. Saya mencoba menanam telo. Ini telo cilembu yang kalau dibakar ini apa sampai gulanya kayak meleleh itu. Ini percobaan pertama. Itu ditanam umbinya ini. Iya, nanti kan ada umbinya. Jadi nanti kalau ini kan baru belum 1 bulan. Kalau 3 bulan panen, tinggal belah aja ininya. Sret gitu, buka, tinggal telo semua. Jadi nggak usah di sawah, nggak usah di ladang. 1, 2, 3, 4, ya taruh di atas juga. Ada 4 lagi di atas sana.